Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 371. Setelah memerintahkan Julian untuk menunggunya di dalam mobil, Jasper mengantar Wendy ke kampus Universitas Ibu Kota Swallow. Universitas bergengsi dengan sejarah lebih dari 1 abad memang berbeda, kata Jasper sambil mengamati lingkungan yang menyenangkan dan melihat para siswa yang berjalan dengan terburu-buru atau berjalan-jalan sambil mengobrol dengan gembira. Dengan Wendy berjalan di sampingnya, mereka berdua dengan mudah menarik perhatian semua orang. Siapapun yang lewat, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, melirik Wendy dan menoleh padanya sekali lagi. Wendy ternyata sudah terbiasa menerima perlakuan seperti itu. Dia memberitahu Jasper, "Aku sudah belajar di sini selama beberapa hari, dan aku pikir para guru di kelasku semuanya sangat baik. Mereka memberiku banyak inspirasi. Mengapa kau tidak datang ke sini dan mengambil gelar Mbak untuk lebih memoles dirimu sendiri?" Jasper menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Aku tidak bisa mendapatkan pengetahuan yang aku butuhkan di sini. Selain itu, sudah cukup untuk memilikimu di sini. Aku lebih suka tidak datang dan membuang waktuku," katanya. Yang lain memoles diri mereka sendiri dengan mendapatkan ijazah untuk ditunjukkan kepada bos mereka. Jika dia memperoleh ijazah, kepada siapa dia akan menunjukkannya. Karena itu, Jasper tidak pernah mempertimbangkan untuk melakukan hal seperti itu. Perguruan tinggi hanya mengajarkan pengetahuan teoritis kepada mahasiswa. Namun, kau perlu memiliki pengalaman praktis di dunia bisnis. Tidak peduli seberapa terampil seseorang dalam hal teori. Paling-paling mereka hanya bisa menjadi manajer yang cakap. Pada kenyataannya, berbeda jika kau ingin menjadi bos yang baik. Tak satu pun dari bos kuat di luar sana membuka jalan mereka dengan menjadi baik dalam studi mereka. Jasper baru saja selesai berbicara ketika sebuah ejekan terdengar dari samping mereka. Tidak banyak orang yang berani berbicara begitu berani di kampus Universitas Ibu Kota Swallow. Kau mengatakan bahwa kau tidak dapat memperoleh pengetahuan yang kau butuhkan di sini. Mengingat kata-kata berani kau, aku ingin tahu dari universitas terkenal global mana kau lulus. Jasper berbalik untuk melihat dua orang. Seorang pria muda dan seorang wanita muda berjalan ke arah mereka. Muda itu berpakaian santai. Pakaian dan aksesorisnya sangat berharga. Siapapun dapat mengatakan bahwa dia bukan dari keluarga biasa. Hanya dengan pandangan sekilas, ada seorang wanita cantik dan anggun berdiri di samping pria muda yang angkuh dan mengesankan itu. Dia memancarkan temperamen yang baik, dan tidak berpakaian mencolok. Menurut standar masyarakat, dia adalah seorang gadis dengan penampilan yang di atas rata-rata. Namun, kecantikannya dibayangi oleh kehadiran Wendy. Analo adalah satu-satunya orang yang dikenal Jasper yang auranya tidak berkurang di depan Wendy. Setelah melihat Wendy berbalik, pria itu berkata, "Wendy, aku menawarkan untuk mengantarmu ke kelasmu sebelum ini, tapi kau tidak mau. Bagaimana kau bertemu orang seperti itu?" Wendy sedikit mengernyit. "Ben, kita hanya teman sekelas. Aku tidak perlu merepotkanmu dengan memintamu mengantarku ke kelasku. Juga, dia pacarku. Dia bukan hanya orang seperti itu. Tolong lebih sopan," katanya. Sebuah kerutan kecil terbentuk di alis Ben begitu dia mendengar apa yang Wendy katakan. Dia menatap tajam ke arah Jasper. Dia berpikir bahwa Jasper hanyalah salah satu pengejar Wendy, sangat mirip dengannya. Dia tidak menyangka Jasper adalah pacarnya. Ben Hull, yang juga terdaftar dalam kursus MBA, sangat terobsesi dengan Wendy sejak pertama kali melihatnya. Dia telah melihat banyak gadis cantik dan segala macam wajah cantik, tetapi dia belum pernah bertemu seorang wanita yang menggerakkan hatinya seperti Wendy. Ben telah melakukan segala yang dia bisa untuk memenangkan hatinya beberapa hari ini, tetapi Wendy tidak menunjukkan bentuk balasan apapun. Nomor teleponnya juga ada di buku alamat kelas, yang dapat diakses semua orang. Namun demikian, semakin sulit untuk mendapatkan sesuatu. Semakin Ben ingin mendapatkannya. Namun, Wendy Suler tiba-tiba punya pacar. Kau benar-benar sesuatu, temanku. Kau bahkan berhasil memenangkan hati primadona kelas kami. Namun, kau belum menjawabku. Karena kau mengatakan bahwa kau tidak menyukai kursus yang disediakan di kampus Universitas Ibu Kota Swallow, dari universitas bergengsi mana kau lulus? Mohon pencerahannya. Bab 372, aku tidak lulus dari universitas bergengsi global.
Aku dari universitas peringkat 2 lokal biasa. Jasper pun tak segan-segan menjawab pertanyaan terkait kualifikasi akademiknya. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang memalukan. Kualifikasi akademik seseorang, belajar seseorang ketika mereka masih muda, itu tidak dapat menentukan pencapaian akhir seseorang. Ini adalah salah satu kriteria yang ditetapkan Jasper dalam proses rekrutmen semua perusahaan di bawahnya. Perusahaannya tidak diperbolehkan menggunakan kualifikasi akademik sebagai persyaratan wajib untuk rekrutmen. Ben dan wanita di sampingnya langsung tertawa terbahak-bahak setelah Jasper berbicara. Kau benar tentang orang-orang saat ini, Ben. Semakin mereka kurang mampu, semakin mereka suka menyombongkan diri. Gadis di samping Ben berkomentar. Dia menatap Jasper dengan tatapan jijik. Seolah-olah Jasper memancarkan bau busuk yang menginfeksinya jika dia meliriknya. Ben terkekeh dan menjawab, itulah sebabnya aku katakan bahwa kau harus lebih berhati-hati. Ketika kau keluar lain kali, beberapa orang mampu melakukan apa saja hanya untuk memihak orang kaya dan berkuasa. Mereka suka menyombongkan diri di depan orang lain dan bertindak tinggi dan perkasa meskipun sama sekali tidak mampu. Ambil aku misalnya. Meskipun aku lulus dari Universitas Evergreen melalui program sarjana penuh, aku tidak pernah berani mengatakan bahwa pengetahuan yang kami peroleh dari universitas tidak penting. Hanya beberapa orang yang tidak pernah mengalami belajar di universitas top akan cukup malu untuk mengatakan bahwa silabus yang diajarkan di universitas tidak berguna. Ben menyeringai pada Jasper saat berbicara. Aku tidak membicarakanmu, jadi jangan tersinggung, katanya, pura-pura menunjukkan belas kasihan. Tidak seperti kata-katanya, ada tatapan puas dan mengejek di matanya. Ketika kau keluar lain kali, beberapa orang mampu melakukan apa saja hanya untuk memihak orang kaya dan berkuasa. Mereka suka menyombongkan diri di depan orang lain dan bertindak tinggi dan perkasa meskipun sama sekali tidak mampu. Ambil aku misalnya, meskipun aku lulus dari Universitas Evergreen melalui program sarjana penuh, aku tidak pernah berani mengatakan bahwa pengetahuan yang kami peroleh dari universitas tidak penting. Hanya beberapa orang yang tidak pernah mengalami belajar di universitas top akan cukup malu untuk mengatakan bahwa silabus yang diajarkan di universitas tidak berguna. Ben menyeringai pada Jasper saat berbicara. Aku tidak membicarakanmu, jadi jangan tersinggung, katanya, pura-pura menunjukkan belas kasihan. Tidak seperti kata-katanya, ada tatapan puas dan mengejek di matanya. Atas ketenaran dan kekayaan, nada bicara Jasper tidak goyah sedikitpun karena ejekan dan cemooh terbuka mereka. Ekspresi Ben menjadi gelap setelah dia mendengar apa yang dikatakan Jasper. Dia tidak pernah menyangka Jasper melawannya menggunakan kata-kata dari moto kedua institusinya. Namun demikian, tidak ada cara baginya untuk membantah Jasper. Moto sekolah Universitas Evergreen, jadilah berbudi luhur dan berjuang untuk perbaikan diri. Bukankah itu berarti karakter moral seseorang adalah hal yang paling penting? Pepatah bijak seperti itu berlaku dalam keadaan apapun. Kau benar-benar pandai merangkai kata Ben dingin dengan seringai terpampang di wajahnya. Senyumnya tidak mencapai matanya. Sepupu Ben, Lisa Gardner, mengerutkan kening. Kau hanya merubah fakta untuk membenarkan diri sendiri. Aku telah melihat banyak orang sepertimu. Orang sepertimu hanya ingin menarik perhatian dengan berbicara tentang moral dan prinsip, padahal sebenarnya kau hanya orang bodoh, katanya tidak sopan. Bahkan jika aku bodoh, itu tidak ada hubungannya dengan kalian berdua, kan? Tanya Jasper. Merasa tercekik, Lisa tersedak kata-katanya. Wendy hampir tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi tidak menyenangkan di wajah mereka berdua. Jasper tidak pernah dirugikan ketika menghadapi orang-orang kasar seperti ini. Jasper, ayo pergi. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada mereka, kata Wendy kepada Jasper. Jasper mengangguk. Dia melirik mereka berdua sebelum mencoba pergi bersama Wendy. Lisa bagaimanapun, tidak mau mengakui. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya, jadi dia berdiri tepat di depan keduanya, dan menghalangi jalan mereka. Bab 373, apa yang kau inginkan? Wendy sedikit kesal dan dia mengerutkan kening saat dia berbicara. Nada suaranya tidak lagi sopan seperti ketika dia mencoba menjaga hubungan mereka tetap netral sebelumnya. Sebaliknya, nadanya sengit sekarang. Dengar, Nona Wendy, kita semua adalah teman sekelas di sini, jadi aku memberitahumu bahwa pria di sampingmu tidak sepadan dengan waktumu.
Aku hanya mengatakan ini demi kau karena aku tidak tahan menyaksikannya lagi. Lisa mendengus angkuh. Tidak semua orang bisa mendaftar di MBA, dan mereka yang melakukannya semuanya tangguh baik dari latar belakang akademis maupun keluarga. Tapi lihat sibukan siapa-siapa di sebelahmu. Yang dia miliki hanyalah bicara kau hanya merendahkan dirimu sendiri dengan bersamanya. Jangan katakan itu, Liz. Kita harus menghormati keputusan Wendy. Ben tertawa saat dia berbicara, ekspresinya sopan. Mungkin Wendy belum pernah bertemu banyak orang sebelum ini, dan pengalaman sosialnya yang terbatas adalah alasan mengapa dia menjadi sasaran empuk orang lain untuk ditipu. Dia akan tahu bahwa ada lebih banyak orang luar biasa di luar setelah memperluas pengalamannya, dan dia akan segera tahu lebih baik daripada bersama dengan orang bodoh. Lisa menjawab dengan tenang, kalau begitu sudah terlambat. Sepupuku sudah lama menyukaimu, Wendy, jadi bagaimana kalau kau saling memberi kesempatan? Berkencan satu sama lain untuk sementara waktu dan aku yakin kau akan menyadari bahwa dia sangat luar biasa. Setidaknya, kau akan menyadari bahwa dia jauh lebih baik dari sibukan siapa-siapa yang banyak bicara. Lisa terdengar tulus, seolah-olah dia benar-benar percaya bahwa dia melakukan hal yang benar dan berusaha menyelamatkan Wendy dari bencana. Namun, ini hanya memicu ketidaksenangan dan kemarahan Wendy. Saat itu, Jasper menepuk punggung tangan Wendy untuk menenangkannya. Kenapa aku sibukan siapa-siapa yang banyak bicara? Tanya Jasper. Sebagai seorang pria, tidak mungkin Jasper akan diam saat seseorang merendahkannya sejauh ini. Kami menutup mata dan membiarkanmu berbohong sesukamu, tetapi kau salah besar jika kau berpikir ini membuatmu layak untuk berkontribusi dalam percakapan kami. Jika ini adalah bagaimana kau bertindak, maka aku perjelas sekali lagi. Sibukan siapa-siapa yang banyak. Bicara itulah kau sebenarnya. Atau apakah kau mengatakan bahwa aku salah? Lisa menunjuk Jasper dan menginterogasinya dengan jijik. Apakah kau tahu berapa biaya kuliah Mbak 1 tahun? Apakah kau tahu terdiri dari orang-orang seperti apa kelas itu? Kau harus tahu itu, atau kau tidak akan menempel pada Wendy tanpa malu-malu, kan? Kau hanya menyukai kenyataan bahwa dia cantik dan kaya. Apa kau pikir kami tidak tahu? Setidaknya lihat cermin dulu. Apakah kau pikir kau memiliki kemampuan untuk memberi Wendy kebahagiaan dan kehidupan yang dia inginkan? Biayanya 1 juta per tahun untuk gelar Mbak, jadi lupakan yang lainnya. Bisakah kau membayar biaya sekolahnya? Lisa mencibir. Dia memandang rendah Jasper hanya karena dia berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi dan entah bagaimana itu membuatnya lebih baik darinya. Kau bahkan tidak dapat membayangkan berapa banyak uang itu, tetapi itu adalah cerita yang berbeda untuk Ben. Presiden Kamar Dagang Haddock adalah ayah Ben, dan Ben adalah pewaris Kice Group. Ben memulai dengan posisi yang tidak pernah dibayangkan oleh orang sepertimu sejak dia lahir, jadi apa yang membuatmu berpikir kau bisa bertarung dengannya? Kemudian Lisa mengeluarkan kunci mobil Maserati dari dompet LV-nya dan berbicara dengan tenang, apa kau lihat ini? Maserati Quattroporte kelas atas, dengan harga on the road 3,8 juta. Jika kau tidak dilahirkan dengan itu, maka kau tidak akan pernah memilikinya tidak peduli seberapa keras kau mencoba. Kau pengemis yang malang. Jasper tersenyum dan mengeluarkan kunci mobilnya dari saku celananya dan berbicara. Dan di sini aku pikir itu adalah sesuatu yang istimewa. Kunci mobil, kan? Aku juga punya satu. Logo Bentley yang besar, dengan sayap malaikat terbentang di kedua sisi huruf B, adalah simbol kekayaan dan martabat. Bukan Maserati, tapi Bentley harganya 5 juta on the road. Sedikit lebih mahal dari milikmu. Sayang sekali aku tidak memilikinya ketika aku masih muda, tetapi aku memilikinya sekarang. Kemudian Jasper mengangkat bahu dan melirik Ben dan Lisa, yang keduanya terkejut sekaligus malu. Dia menggulurkan tangan untuk memeluk Wendy dan tersenyum, ekspresinya lembut dan tenang. Ben menatap iri pada lengan yang dililitkan Jasper di pinggang kecil Wendy dan mengepalkan tinjunya. Dia belum pernah merasa begitu dipermalukan sebelumnya dalam hidupnya. Benny, apakah itu nyata? Lisa bertanya dengan malu. Mustahil. Lihat sibukan siapa-siapa itu, bahkan pakaiannya adalah barang murah yang bisa kau beli dari jalanan. Tak satu pun dari apa yang dia kenakan lebih dari $200, namun kau memberitahuku bahwa dia mengendarai Bentley. Kita melihat mereka keluar dari buik biasa di gerbang. Lisa menjadi cerah mengingatnya, berpikir bahwa dia telah dipermainkan. Dia mendengus marah. Tepat.
Bahkan jika itu Bentley, itu tetaplah Bentley Wendy. Bab 374, apapun yang membantumu tidur di malam hari. Kalau begitu, jawab Jasper polos. Tapi aku akan menghargainya jika kau berhenti berpura-pura bahwa kau lebih baik dari orang lain. Kau terlihat tidak dewasa. Kata-kata Jasper membuat Lisa marah. Apa katamu? Lisa berteriak. Menurutku kau malu karena kami mengetahui kebohonganmu. Kemudian, Lisa menyeringai. Pasti begitu, atau bagaimana kalau kau menunjukkan kepada kami SIM-mu sebagai bukti? Jasper menjawab dengan tenang, kau hanya curiga bahwa aku hidup dari uang Wendy ketika kau melihat namaku di SIM-ku, bukan? Aku bisa menunjukkan kepadamu saldo rekening bankku, tetapi kemudian kau akan curiga bahwa aku juga memalsukan itu. Atau mungkin aku telah memotretnya. Sambil tersenyum, Jasper berbicara dengan jelas, aku sama sekali tidak perlu membuktikan apapun kepadamu. Kau bertingkah seolah kau lebih baik dari semua orang, malah terlihat kekanak-kanakan dan bodoh bagiku. Aku tidak menyangkal bahwa kau memiliki latar belakang keluarga yang hebat. Tetapi itu tidak membuatmu menjadi bangsawan yang lebih baik dari orang lain. Orang adalah orang, dan jika kau berpikir menjadi kaya memberimu hak untuk memandang rendah orang, maka orang yang lebih kaya darimu hanya akan memandang rendah kau dengan cara yang sama. Itu karma. Ben menjawab dengan dingin, kalau begitu, apa yang ingin kau katakan? Lisa benar, kau bersalah. Aku tidak perlu mendengar pendapatmu atau apa yang kau pikirkan tentang dia. Wendy tiba-tiba berbicara, berbalik untuk melihat Ben dan Lisa dengan acuh tak acuh. Hubungan aku dengan dia adalah masalah kami sendiri, dan aku tidak perlu, juga tidak terserah, kau untuk ikut campur dan memutuskan apa yang harus terjadi di dalamnya. Terima kasih telah peduli, tetapi apa yang kau sebut perhatian hanya membuat aku merasa tidak nyaman. Bagaimana kalau kau mengurus dirimu sendiri dulu? Wendy kemudian menoleh ke Jasper dan berkata dengan nada lembut, ayo pergi, Jasper. Aku agak lelah. Jasper mengangguk dan pergi dengan Wendy, tangannya melingkari pinggangnya. Iri dan marah, tatapan Ben dipenuhi dengan kemarahan dan kecemburuan saat dia menatap dua sosok yang keluar. Terutama tangan Jasper yang diletakkan di pinggang ramping Wendy. Sepertinya dia melakukannya dengan sengaja untuk membuatnya kesal. Alih-alih melepaskannya, Jasper segera memeluknya lebih erat. Bajingan. Ben mengatupkan rahangnya dan menggeram. Lisa menarik-narik ke meja Ben dan berbisik, jangan khawatir, Benny, kita masih punya waktu. Kita akan menemukan cara untuk membalasnya kembali. Ben mengejek. Orang-orang seperti dia tidak akan pernah memiliki hak untuk dibandingkan dengan aku. Hanya masalah waktu sebelum aku membuat Wendy mengerti bahwa akulah yang tepat untuknya. Lisa mengangguk. Ya, aku percaya padamu. Ekspresi Ben menjadi halus dan dia tersenyum. Cukup tentang aku, bagaimana hubunganmu dengan Tuan Eric Turner akhir-akhir ini? Keluarga sangat ingin tahu bagaimana kabarmu. Akan sangat bagus untuk keluarga jika persatuan pernikahan dengan keluarga Turner ditetapkan. Lisa tersenyum bangga. Berjalan lancar. Kami membutuhkan Turner, dan Turner juga membutuhkan dukungan dari pebisnis Haddock. Aku tidak tahu apa yang terjadi tetapi dia tampaknya tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Dia terlihat siap membunuh seseorang setiap kali aku melihatnya. Aku katakan padanya akan memotong kemaluannya jika aku tidak tahu lebih baik. Seharusnya bukan sesuatu yang terlalu besar, Eric mengajakku makan malam ini. Ben mengangguk, senang dengan apa yang didengarnya. Jika kau dan Tuan Turner dapat mengambil langkah lebih jauh dalam hubunganmu, aku akan mengatakan bahwa gelar Mbak di ibu kota Swallow ini sepadan. Karena kami melakukan semua ini hanya agar kau punya alasan untuk lebih dekat dengan Tuan Turner. Bab 375 Oh, dan Benny. Tentang pesta perayaan untuk persetujuan menjadi tuan rumah Olimpiade, ayah-ayah kita pasti hadir sebagai perwakilan dari pengusaha Haddock. Apa kau memberi tahu paman untuk menambahkanmu ke daftar peserta? Lisa bertanya. Ben menghela napas. Ini perjamuan berskala sangat tinggi, dan ayah-ayah kita hanya diundang karena mereka adalah presiden dan wakil presiden Kamar Dagang Haddock. Aku belum pada tingkat kepentingan itu, jadi ayahku mengatakan dia akan mengajukannya, tetapi semoga hasilnya bagus. Aku pikir kita harus pergi selama ada jalan, bahkan jika kita hanya akan duduk di sudut belakang. Mengingat skalanya, semua orang yang hadir berasal dari keluarga kaya. Ada baiknya kita bertemu dengan beberapa orang kuat di sana ini. Ben terlihat semakin sedih ketika mendengar kata-kata Lisa.
Secara teoritis, iya, tapi ini tetaplah perjamuan kelas atas dan status kita belum mencapai level seperti itu. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengajukan dan melihat apakah takdir akan baik kepada kita atau tidak. Atau aku bisa memberitahu Tuan Turner tentang hal itu malam ini saat makan malam. Dia mungkin punya cara mempertimbangkan seberapa kuat keluarga Turner di ibu kota Swallow. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk memasukkan nama kita ke daftar hadir, kan? Lisa menyarankan. Tatapan Ben cerah saat dia mengangguk. Iya, itu terdengar seperti ide yang bagus. Semoga beruntung malam ini, kalau begitu. Lisa tersenyum percaya diri. Selama Tuan Turner memiliki suara dalam hal ini, maka aku yakin aku bisa meyakinkannya untuk membantu kita. Saat mengantar Wendy ke kelasnya, Jasper menjadi stres. Jangan terlalu banyak berinteraksi dengan laki-laki, terutama Ben. Jangan terlalu dekat dengannya, dan hubungi aku jika dia mengganggumu lagi. Setelah memikirkannya, Jasper menambahkan. Mungkin aku akan membuat Julian ikut denganmu kemanapun kau pergi. Itu harus berhasil. Wendy menatap Jasper dengan putus asa, dan dia langsung menolak setelah menyadari bahwa banyak teman sekelas lain yang memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Kau mulai bertingkah seperti ibuku. Aku tahu bagaimana melindungi diriku sendiri, jadi jangan khawatir, oke? Mereka, Jasper sendiri adalah orang yang luar biasa, tetapi para petinggi ini memiliki status yang tangguh. Mereka adalah orang-orang yang hanya pernah dilihat Jasper di berita di kehidupan sebelumnya. Orang luar tidak mungkin membayangkan arti sebenarnya dari perjamuan itu dan betapa aristokratnya itu. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu, oke? Jasper berbicara. Wendy mengangguk. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia bertanya, "Oh, Jasper, bisakah aku membawa beberapa teman ke perjamuanmu? Mereka adalah teman baikku dan mereka berharap bisa hadir." Khawatir bahwa itu akan menempatkan Jasper di tempat yang sulit, Wendy mundur dan berkata, "Tidak apa-apa jika mereka tidak bisa. Aku belum memberitahu siapapun tentang hal itu sehingga mereka tidak tahu bahwa kau adalah tuan rumahnya." Jasper tersenyum. "Tidak apa-apa. Berikan aku daftar nama mereka nanti dan aku akan menambahkannya ke daftar hadir. Ini hanya beberapa undangan tambahan, jadi jangan khawatir tentang itu." "Oke." Wendy tersenyum manis pada Jasper. Dia dalam suasana hati yang luar biasa mengingat bagaimana pacarnya dapat dengan mudah menangani masalah undangan ketika undangan ke perjamuan adalah sesuatu yang diminta untuk diterima oleh kelas atas di luar.